Halo, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi hari ini dengan Miss Oka. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu yuk. Doa, mulai. Selesai. Ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Apa sih sumber energi alternatif itu? Sumber energi alternatif adalah sumber energi pengganti yang berasal dari alam. Nah, sumber energi alternatif ini ada dua. Yang pertama adalah energi alternatif yang didapat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan dan limbah pertanian. Yang kedua, sumber energi alternatif ini berasal dari sumber daya alam kekal. Contohnya sinar matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Oke, contoh sumber energi alternatif kita akan bahas ya. Yang pertama, didapat dari sinar matahari. Sinar matahari ini merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis, jadi akan selalu tersedia di alam. Untuk mengubah panas dan cahaya matahari menjadi listrik, kita bisa menggunakan alat yang disebut panel surya. Nah, di dalam panel surya ini terdapat sel-sel surya yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah energi matahari yang menjadi energi listrik. Alatnya seperti ini. Kemudian, sumber energi alternatif kedua berasal dari angin. Angin adalah udara yang bergerak akibat perbedaan tekanan. Energi gerak pada angin ini yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan energi listrik. Jika turbin bergerak, maka generator yang di dalamnya juga ikut berputar sehingga akan menghasilkan listrik. Alatnya seperti ini ya. Berikutnya, sumber energi alternatif lain adalah aliran air. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik atau kita sebut hydroelectric. Aliran air akan memutar baling-baling atau turbin yang dihubungkan pada generator yang akan menghasilkan listrik. Alatnya seperti ini, jadi ada waduk, lalu kita buat terowongan, nah airnya mengalir di terowongan ini akan menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi ini akan menghasilkan uap panas yang menyembur ke udara. Uap air yang memancar akan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Kita punya ini ya, energi pembangkit listrik panas bumi yang ada di Dieng. Selanjutnya adalah tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi biofuel atau bahan bakar. Contohnya minyak jarak berasal dari biji jarak dan kelapa sawit yang diubah menjadi biodiesel atau pengganti solar. Juga singkong dan tebu yang diubah menjadi bioetanol atau pengganti bensin. Selanjutnya adalah limbah organik berasal dari makhluk hidup. Limbah makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, limbah rumah tangga atau sisa-sisa makanan. Nah, limbah ini akan menghasilkan biogas atau bahan bakar pengganti LPG yang digunakan untuk memasak. Dan jika dalam skala besar dapat menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk penerangan. Keuntungan penggunaan energi alternatif tentunya lebih bersih, tidak berpolusi. Jadi bioetanol dan biodiesel menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Dan kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau tenaga angin bahkan tidak menghasilkan asap sama sekali atau zero pollution. Lalu keuntungan yang kedua, tidak akan pernah habis. Jadi energi ini kekal, selalu tersedia di alam. Tanaman yang menghasilkan bioetanol dan biodiesel pun dapat dipelihara, jadi akan ada terus ya. Kemudian juga tentunya lebih murah karena berasal dari energi matahari, angin, dan air yang tersedia gratis di alam. Lalu,
Selain ada keuntungan, pastinya ada kelemahan dalam penggunaan energi alternatif ini. Beberapa kelemahannya antara lain, peralatan yang menggunakan teknologi panel surya harganya sangat mahal. Lalu belum banyak orang yang tahu cara mengolah sampah organik ini menjadi biogas. Yang lainnya adalah perlunya mesin ini dimodifikasi dulu jika kita akan menggunakan bioetanol sebagai pengganti mesin. Hak dan kewajiban anak. Apa saja sih hak dan kewajiban anak? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalau di rumah, hak kita mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, hak bermain, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan. Tetapi kewajiban kita juga belajar, menghormati dan patuh kepada orang tua, dan juga membantu orang tua. Di sekolah, hak kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari guru dan staf, kemudian juga mendapatkan perlindungan. Kewajiban kita mematuhi peraturan sekolah, menghormati dan patuh kepada guru, juga menjaga kebersihan sekolah. Di masyarakat, kita juga memiliki hak untuk bersosialisasi, berteman dengan siapa saja, juga mengembangkan hobi dan kegemaran. Kewajiban kita apa di masyarakat? Kewajiban kita mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Keistimewaan ubi jalar. Nah, ubi jalar itu seperti ini ya. Apa saja? Ubi jalar dapat dikreasikan menjadi beberapa jenis makanan, antara lain ubi goreng, lalu bakpao ubi, lalu donat ubi ungu, keripik ubi, lalu carang ubi, dan juga bolu ubi. Selain digunakan sebagai bahan makanan, kita juga memiliki manfaat lain ubi jalar. Antara lain, ubi jalar ini dapat diolah menjadi bioetanol atau pengganti bensin. Kemudian, selain ubi, ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bioetanol, antara lain singkong, kentang, tebu, jagung, dan juga aren. Kelebihan bioetanol ini dibandingkan dengan bensin karena berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menimbulkan pencemaran udara, tentunya lebih ramah lingkungan, kendaraan lebih awet, dan lebih irit bahan bakar. Apa sih kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, lingkungan adalah kesatuan antara makhluk hidup dan benda mati, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kewajiban kita, 1. Membersihkan lingkungan dari sampah, 2. Melakukan reboisasi, 3. Menggunakan energi alternatif agar mengurangi polusi, kemudian memakai kendaraan ramah lingkungan, dan membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan. Yang terakhir, tentunya kita juga harus memperindah lingkungan agar sedap dipandang mata. Nah, apabila kita sudah melakukan kewajiban kita akan mendapatkan hak kita dari lingkungan. Hak kita apa saja? Hak kita antara lain menikmati lingkungan yang segar. Kemudian kita juga bisa memperoleh air bersih dan sehat untuk kebutuhan sehari-hari. Kita juga bisa menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kita juga bisa memperoleh lahan untuk tempat mendirikan sarana dan prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Selain itu, kita juga bisa menikmati lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, kegiatan belajar kita cukup sekian hari ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca lagi bukunya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.